Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh Rudi Tinangon dan Joko SP. Sutradara Y. Rudi Wartono. Kali ini mengetengahkan episode ketiga dengan judul Daun-Daun Bersemi Lagi. Dalam seri yang ke-84 ini didukung oleh para pemain. Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Hari Aki sebagai Empu Hanggareksa, Ape Burhan sebagai Banyak Dekur, Rini Marjan sebagai Sariti, Eli Panca sebagai Nyi Rongkot, Benny sebagai Sanding, dan pembawa cerita Nusri. Selamat mendengarkan. Empu Hanggareksa menemui Banyak Dekur di rumahnya. Dua orang laki-laki tua itu kemudian berbicara di serambi depan sambil minum teh. Ayo, Kakang Hanggareksa, kita bicara sambil minum. Sudah lama ya kita tidak bertemu dan ngobrol-ngobrol begini. Aku sudah kangen, Kakang. Terima kasih, Adi Banyak Dekur. Sebenarnya kedatanganku ini ada keperluan sedikit. Keperluan apa, Kakang? Ya, dulu kita ini kan sahabat karib. Iya. Kau teman sepermainanku semenjak kita masih anak-anak. Ya, rupanya kau ingin mengenang masa lalu. Iya, kita memang bersahabat karib semenjak... Ya, hidung kita masih keluar ingusnya. Tapi kemudian kita berpisah untuk meniti jalan hidup masing-masing. Iya. Kita lalu sibuk mengurus keluarga
hingga tak punya kesempatan lagi duduk-duduk seperti ini. Maka aku sangat gembira kau berkunjung ke rumahku ini, Kakang. Itulah hati banyak Tekur. Aku pikir persahabatan di antara sesama manusia itu baik adanya. Iya. Apalagi kita ini masih satu desa. Kita lahir dan dibesarkan oleh lingkungan yang sama. Iya, betul Kakang, betul. Begini, Adi banyak Tekur. Iya Kakang. Sebenarnya aku ingin sekali menyambung kembali rasa persahabatan kita dulu. Iya. Bahkan membuatnya semakin erat dan akrab. Oh iya, betul. Aku setuju, Kakang. Kalau tidak salah, sekarang kau mempunyai perawan, Adi banyak Tekur. Iya. Ya, jelek-jelek aku bisa punya anak gadis, Kakang. Semula aku kira istriku gabuk. Tapi ternyata bisa juga dia memberikan keturunan padaku sebelum meninggal. Ya, hanya satu-satunya, Kakang. Ya. Memang ada apa, Kakang? Kau harus bersyukur. Hidupmu tidak hampa, karena masih ada yang bisa dilihat. Ya, hidupmu juga tidak kosong, Kakang. Bahkan ku dengar kau sudah punya cucu. Oh ya, bagaimana kabarnya anak laki-lakimu itu? Siapa namanya? Kamandanu. Ya, Kamandanu ya. Apa dia masih belum kembali juga? Itulah di banyak Tekur. Kedatanganku ini sedikit banyak ada sangkut pautnya dengan anak. Kamandanu sudah hampir 40 hari di rumah. Oh, jadi sudah pulang. Ya, begitu. Ya, syukurlah kalau begitu. Anak itu memang perangainya lain dengan kakaknya. Dia lebih berbakat mewarisi keahlianku. Tapi wataknya keras. Kakang, kalau dia sudah beristri, wataknya yang keras itu mungkin akan berubah. Ya, begitulah yang aku harapkan, Di. Karena itu aku punya usul. Barangkali usulku ini bisa kau pertimbangkan. Bagaimana kalau kita ini pesanan saja? Jadi ceritanya kau datang ini untuk melamar ya? Kita ini kan sudah semakin tua kan. Iya. Kan bagus kalau kita punya rencana demi masa depan anak-anak kita. Iya. Betul, Kakang. Tapi begini. Bagaimana? Kalau aku setuju saja, Kakang. Tapi Sariti, anakku itu sudah pernah ditanyakan orang. Siapa orangnya? Ki Panggala. Orang dari desa Tumangkar. Memang belum ada kepastiannya. Tapi sepertinya Sariti sudah sering berjalan-jalan dengan anaknya Ki Panggala itu. Ya entahlah. Apa mereka suka sama suka? Atau hanya sekedar berkawan? Ya aku tidak tahu. Kalau aku sebenarnya ya lebih cocok dengan anakmu, Kakang. Iya. Apakah persoalan ini tidak bisa kita atasi? Di? Maksudku tentang Ki Panggala itu. Ya baiklah. Begini saja, Kakang. Kau tunggu kabarnya barang beberapa hari. Aku akan berusaha mengatasi masalah ini. Setelah dirasa cukup,
Empu Hanggareksa segera berpamitan. Banyak dekur mengantar sampai ke halaman rumahnya. Laki-laki setengah tua yang bertubuh kecil itu nampak tercenung sesaat di depan pintu. Kemudian dia bergegas masuk untuk mencari anaknya. Kalau sampai ayah menerima lamaran orang ini, berarti aku harus berpisah dengan Kakang Sanding. Tidak, tidak. Aku tidak mau berpisah dengan Kakang Sanding. Aku tidak mau cinta kami terputus gara-gara lamaran orang itu. Sariti! Sariti! Di mana kau, Nduk? Sariti! Rupanya kau di sini. Aku mencari ke sumur, ke halaman belakang, ke ruang tidurmu, tapi rupanya kau di gandok depan. Iya, iya. Kalau begitu, kau tentunya mendengar pembicaraan ayah dengan orang itu tadi, ya? Saya mendengar semuanya, ayah. Sariti, orang itu tadi sahabat ayahmu ketika masih kecil. Namanya Empu Hanggareksa. Pekerjaannya membuat barang-barang pusaka seperti keris, pedang, tombak, juntrik, dan sebagainya. Dia mempunyai anak laki-laki 2 orang. Yang satu sudah menikah dan tinggal di Manguntur. Yang satunya lagi masih bujangan. Namanya Arya Kamandanu. Orangnya gagah, perkasa, dan tampan. Nah, Empu Hanggareksa itu datang ke rumah kita tadi untuk melamarmu. Melamarmu untuk si Kamandanu itu. Tidak. Tidak, ayah. Ayah jangan menerima lamaran itu. Aku memang belum memutuskan untuk menerimanya. Tapi aku juga merasa tidak enak kalau sampai menolaknya. Empu Hanggareksa itu sahabat karib ayahmu, Sariti. Apakah ayah akan mengorbankan kebahagiaan saya demi persahabatan itu? Kamu jangan berkata seperti itu, Nduk. Baiklah. Sekarang aku mau tahu, sebenarnya sampai sejauh mana hubunganmu dengan anaknya si Ki Panggala itu? Kami saling mencintai, ayah. Kau tahu siapa calon mertuamu itu, Sariti? Kau tahu sejarah dan riwayat hidup Ki Panggala, bapaknya Sanding pacarmu itu? Iya, saya tahu, ayah. Dia bekas seorang jawara yang ditakuti orang seluruh desa Tumangkar. Dia seorang pendekar pilih tanding. Tapi sayangnya, dia juga bekas rampok, bekas juragan maling, benggol kecu, yang perbuatannya membuat malu masyarakat desa Tumangkar. Sudah beberapa kali dia berurusan dengan para penegak hukum dan keluar masuk tahanan. Kau sudah tahu semua itu? Iya, saya tahu, ayah. Bagus, bagus. Kalau sudah tahu, tentunya kau bisa mempertimbangkannya lagi, ya? Saya tidak akan mempertimbangkan apa-apa lagi, ayah. Keputusan saya sudah bulat. Saya harus menjadi istri orang yang benar-benar saya cintai. Kau harus bisa melihat perkawinan dari sudut yang lain juga, Sariti. Jangan hanya meletakkannya di atas cinta. Cinta itu bisa pudar. Itu urusan kami, ayah. Urusan saya dengan Kakang Sanding.
Bagaimana kau bisa berkata begitu, Sariti? Kau itu kan anakku. Sampai saat ini, kau masih tetap anak banyak dekor. Kau boleh bermain cinta dengan seorang pemuda. Tapi kau juga harus memikirkan segi kepentingan bapakmu ini. Jangan hanya karena dorongan cinta, perbuatanmu lalu jadi ngawur. Itu kurang baik. Apakah saya telah merugikan kepentingan ayah? Sariti, kau boleh saja mendambakan cintamu. Tapi ayah mendambakan nama baik. Ayah, apakah dengan menjadi istri Kakang Sanding, nama baik ayah akan tercemar? Calon mertuamu itu, Sariti. Riwayat hidup Ki Panggala yang hitam itu seperti yang telah kuceritakan tadi. Dia itu bekas rampok. Ayah, saya tidak akan kawin dengan Ki Panggala. Saya akan kawin dengan anaknya, ayah. Dan lagi, Ki Panggala sekarang bukan rampok. Beliau sudah menjadi orang baik-baik, kan? Belum tentu dia berubah menjadi orang baik-baik. Apa kau bisa memastikan? Apa ayah juga bisa memastikan? Sariti, lancang sekali mulutmu. Berani kau membalik-balikkan perkataan ayahmu. Maafkan saya, ayah. Maafkan saya. Anak masih bau ingus, sudah berani membantah. Dunia ini sudah terbalik. Atau siapa sebenarnya yang salah? Maafkan saya, ayah. Saya hanya tidak rela kebahagiaan saya dirampas orang. Tidak ada yang merampas kebahagiaanmu. Justru semua ini kulakukan untuk kebahagiaanmu. Kamandanu, aduh, melamun melulu. Kau Birongkot. Ada apa, Bi? Ada yang mencari Angger. Siapa? Coba tebak, siapa Angger? Pasti Angger tidak bisa menebaknya. Orangnya berkulit hitam manis, tubuhnya semampai, dan matanya hitam berkilat-kilat. Rambutnya ngandan-andan, hidungnya bangir, dan bibirnya tipis. Kau ini bicara apa, Bi? Tentu saja Bibi bicara tentang seorang gadis. Ayo, Nger, cepat temui dia. Siapa yang harus aku temui? Dan mengapa? Nanti Angger akan tahu sendiri. Sekarang dia sedang menunggu Angger di Padas Kurawan. Tidak, Bi. Jangan-jangan hantu yang akan kutemui nanti. Bukan hantu, Nger. Tapi peri. Peri cantik yang namanya Sariti. Sariti? Iya. Masa Angger lupa? Dulu waktu masih kecil, anak itu sering dolan kemari. Malah Angger sering membentak-bentak kalau dia memetik bunga-bunga bakung di halaman samping. Wah, sekarang dia sudah gadis, Nger. Sudah gadis remaja. Oh, anaknya Paman Banyak Dekur? Ya, anaknya Banyak Dekur. Ayo, Nger, cepat temui dia. Kasihan, dia menunggu sejak tadi. Ada perlu apa dia denganku? Akhirnya kau mau datang juga, Kakang Kamandanu. Kau pasti sudah lupa padaku. Kau sudah besar, Sariti. Dulu kau masih kecil sekali, waktu mencuri bunga-bunga bakung di halaman rumahku. Aku dulu memang nakal, Kakang. Tidak, kau tidak nakal.
Oh iya, bagaimana kabar Paman Banyak Tekur? Ayah semakin tua, Kakang. Semenjak ibuku tiada, ayah nampak semakin tua. Tapi badannya sehat, masih kuat mencangkul tegalan sampai tengah hari. Syukurlah kalau begitu. Kau ada perlu denganku, Sariti? Ada apa? Kau kelihatan murung sekali. Aku sedih, Kakang. Bagaimana ya? Aku tidak tahu bagaimana aku harus mengatakannya padamu. Katakan saja terus terang. Aku mempunyai kesulitan, Kakang. Dan hanya Kakang Kamandanu yang bisa menolongku mengatasi kesulitan ini. Katakanlah. Kalau memang bisa, aku pasti akan menolongmu. Kau mempunyai kesulitan apa, Sariti? Belum lama, ayahmu datang ke rumahku. Oh ya? Ya. Ayahku dan ayahmu memang sahabat karib sejak kecil. Mereka lalu duduk di serambi dan bicara sampai lama sekali. Kebetulan aku berada di gandok samping. Jadi aku bisa menguping pembicaraan mereka. Apa saja yang mereka bicarakan? Mereka bicara tentang diri kita, Kakang. Tentang diri kita? Iya. Mereka ingin menjodohkan kita. Mereka ingin menjodohkan kita? Benar, Kakang. Aku tidak bisa menerima hal itu. Maaf, Kakang Kamandanu. Bukan berarti aku... Sariti, aku sudah mengenalmu sejak kecil. Kita sama-sama dibesarkan oleh hembusan angin desa Kurawan, desa kelahiran kita ini. Tapi bukan berarti kita harus menjadi suami istri. Jadi, Kakang tidak setuju? Ya, mungkin niat orang tua kita baik. Tapi niat baik belum tentu akan baik pula bagi orang-orang yang akan menjalankannya. Soal perkawinan adalah soal pribadi antara dua manusia yang sudah saling mencinta. Bukan lagi persoalan keluarga kedua belah pihak. Apakah kau sudah mempunyai pacar, Sariti? Kau malu rupanya. Baiklah, kau tidak usah mengatakannya. Aku sudah tahu. Terima kasih atas pengertianmu, Kakang. Lupakan saja soal itu. Kita tidak mempunyai masalah apa-apa. Aku tahu apa yang kau gelisahkan. Tapi kau tidak usah cemas. Aku akan membantumu. Bagus. Bagus sekali kelakuanmu, Sariti. Kakang Sanding? Siapa laki-laki itu, Sariti? Mengapa kalian berdua berada di tempat sepi begini? Dan mengapa kau biarkan laki-laki itu menjamah pundakmu? Apakah dia pacar gelapmu? Apakah kau sudah menjadi gadis murahan, Sariti? Kakang jangan salah sangka. Kami tidak berbuat apa-apa. Aku tidak percaya. Kau pasti telah berbuat serong di belakangku. Kakang Sanding. Jangan menuduh yang bukan-bukan. Benar apa yang dikatakan Sariti. Kami tidak melakukan apa-apa. Tutup mulutmu. Aku tidak bicara denganmu. Apakah dia pacarmu, Sariti? Benar, Kakang. Tidak. Dia bukan pacarku lagi. Tak sudi aku mempunyai pacar yang gampang dijamah orang. Kakang Sanding. Jangan terburu nafsu, Kakang. Dia adalah Kakang Kamandanu, putra Empu Hanggareksa. Dia sudah kuanggap seperti saudara tuaku sendiri. Kamandanu. Kaukah Arya Kamandanu? Benar, Sanding. Aku Kamandanu. Rupanya kau yang bernama Arya Kamandanu. Aku sudah lama kenal namamu, tapi baru sekarang melihat manusianya. Kakang. Kamandanu. Masih segar dalam ingatanku peristiwa 5 tahun yang lalu. Bukankah kau yang pernah membuat huru hara di desa Manguntur? Sanding, jangan kau ungkit-ungkit lagi peristiwa itu. Iya, kaulah orang yang membuat keributan. Dan pasalnya adalah seorang perempuan yang bernama Nari Ratih. Kau rebut Nari Ratih dari tangan anak kepala desa Manguntur. Tapi setelah itu, kau pun terpaksa gigit jari. Karena yang keluar sebagai pemenangnya adalah kakakmu sendiri. Sanding, kalau kau seorang laki-laki janganlah banyak bicara. Ayo, turunlah dari kudamu.
Padam wajah Arya Kamandanu mendengar kata-kata yang dilontarkan Sanding. Tapi agaknya Sanding sudah terbakar nafsu amarah akibat cemburu buta. Karena itu, dia pun segera melompat dari punggung kudanya. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kejadian selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.